Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nasriali, mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali, Prodi Teknik Listrik dan Instalasi, NIM 2019-32029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin perihal tugas matematika dari dosen kami, yaitu Pak Justiadi STMT. Yaitu poin pertama adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Yang kedua, turunan fungsi, nilai maksimum dan nilai minimum, dan yang terakhir adalah teorema kemonotonan dan teorema kecekungan. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Baik, kita ke pembahasan yang pertama tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soalnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 di titik 1 dan 6. Baik, pembahasannya itu diketahui karena berada di titik 1,6, sehingga kita misalkan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 6. Dan kurvanya yaitu Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Penyelesaiannya M1 sama dengan Y aksen sama dengan DY per DX. M1 sama dengan D, Y, nilai kurva Y kita substitusikan masuk, sehingga M1 sama dengan D dalam kurung X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per DX. Kita coret ini 2, sehingga ditemukan hasil dari turunan fungsi tersebut, dari turunan fungsi yang dalam ini, hasilnya itu 2X tambah 3. Sehingga kita misalkan X sama dengan 1, M1, nilai X sama dengan 1 kita substitusi masuk di angka X tersebut. Jadi sehingga 2 dikali 1 tambah 3 hasilnya 5. Baik, M1 sama dengan gradien garis singgungnya, M2 gradien garis normal tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Sehingga M1 kali M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 per M1. Nilai M1 berapa? 5, sehingga hasilnya min 1 per 5. Kita lanjut. Sehingga persamaan garis singgungnya, kita bisa tarik kesimpulan Y sama dengan M1 dikali dalam kurung X kurang A tambah B. Hasilnya Y sama dengan M1 nya tadi 5 hasilnya, sehingga Y sama dengan 5 dalam kurung X kurang 1 tambah nilai B sama dengan 6. Ini dia nilai B sama dengan 6. Y sama dengan, kita kali masuk, 5 dikali X sama dengan 5X, 5 dikali min 1 min 5 tambah 6, Y sama dengan 5X tambah 5. Ini dalam bentuk eksplisit. Kita ubah menjadi bentuk implisit, yaitu sama dengan 5X dikurang 5Y tambah 1 sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya yaitu Y sama dengan M2 dikali dalam kurung X kurang A tambah B. Y sama dengan nilai dari M2 adalah min 1/5. Ini dia min 1/5. Min 1/5 dikali dalam kurung X kurang A nilainya 1. Tambah 6 nilai dari B. Y sama dengan min 1/5X. Min 1/5X. Min 1/5 kali min 1 sama dengan 1/5 tambah 6. Hasilnya Y sama dengan min 1/5X tambah 31/5. Ini dalam bentuk eksplisit. Kita ubah menjadi bentuk implisit, yaitu 5Y sama dengan min X tambah 31. Kita kecilkan menjadi X tambah 5Y sama dengan 31. Bukan dikecilkan, maksudnya dipindah ruaskan. Jadi hasilnya X tambah 5Y sama dengan X tambah 5Y ini kurang 31 sama dengan 0. Jadi jawabannya itu persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 di titik 1 dan 6 masing-masing adalah ini persamaan garis singgungnya.
hasilnya itu 5x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Dan untuk garis normalnya x tambah 5y dikurang 31 sama dengan 0. Ya, poin kedua yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 24x. Ya, pembahasannya itu y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 24x kita turunkan. Ya, hasilnya yaitu f aksen x turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2 ditambah turunan dari 3x pangkat 2 ya hasilnya itu 6x dan turunan dari min 24x sama dengan min 24. Ya, jadi 3x pangkat 2 tambah 6x dikurang 24 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan. Kita kecilkan, hasilnya itu 3x tambah 12 x kurang 2, jadi 3x dikali x hasilnya 3x pangkat 2, 3x dikali 2 hasilnya 6x, 12 dikali min 2 hasilnya min 24. Ya, sehingga kita memperoleh hasil untuk 3x tambah 12 sama dengan 0, 3x sama dengan min 12, x min 12 per 3, x hasilnya 4. Dan x min 2 sama dengan 0, x sama dengan positif 2, sehingga x min 4 diperoleh hasil x min 4 atau x sama dengan 2. Ya, kedua nilai tersebut kita masukkan ke persamaan yang pertama, persamaan yang ini. Ya, hasilnya itu f untuk f sama dengan min 4. Ya, min 4 pangkat 3 tambah 3 dikali min 4 pangkat 2 dikurang 24 kali min 4. Hasilnya itu min 64 tambah 48 tambah 96 hasilnya 80. Untuk f sama dengan 2 kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ya, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 24 kali 2. Hasilnya itu 8 tambah 12 kurang 24 sama dengan min 8. Sehingga dari hasil tersebut diperoleh karena ini nilainya lebih besar dibandingkan ini, sehingga hasil ini merupakan nilai maksimum. Dan ini merupakan nilai minimum. Ya. Setelah didapatkan hasil nilai maksimum dan nilai minimum, kita gambar kurvanya. Ya, kurvanya itu berbentuk begini. Nilai maksimumnya berada pada titik menyentuh angka 80 dan nilai minimumnya menyentuh titik 8. Ya, ini titik 10, di sini titik 8. Ya, di sini 8. Baik, kita beralih ke materi ketiga yaitu tentang kemonotonan dan teorema kecekungan. Ya, kita ke materi yang pertama terlebih dahulu yaitu kemonotonan. Soalnya itu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7. Penyelesaiannya kita turunkan fungsi yang ini dulu. Ya, sehingga hasilnya f aksen x sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 yaitu 6x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 turunannya itu 6x dikurang turunan dari 12x yaitu 12 dan turunan dari 7 ya 0. Ya, jadi kita tidak tulisin angkanya karena ini masih bisa dikecilkan, jadi angka yang ini kita bagi 6. Ya, sehingga hasilnya itu x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Ya, masih bisa dikecilkan lagi. Ya, kita faktorkan sehingga hasilnya x kurang 2 dan x tambah 1. Untuk x kurang 2, x sama dengan 2, x tambah 1, hasilnya itu x sama dengan min 1. Sehingga ya bisa dilihat ya gambarnya seperti gini.
Ya, sehingga diperoleh hasil f aksen lebih besar 0 pada ya min tak terhingga, koma min 1 dan 2, koma tak terhingga. Ya. Dan f aksen x lebih kecil dari 0 pada interval min 1 dan 2. Baik, kita beralih ke poin kedua dari pembahasan yang terakhir, yaitu teorema kecekungan. Dan yang perlu diingat, ya, rumus dari teorema kecekungan yaitu f double aksen lebih besar dari 0, maka f cekung ke atas pada kurva. Kedua, f double aksen x lebih kecil dari 0, maka f cekung ke bawah pada kurva. Kayaknya ini kurva bacanya. Ya, jadi kita ke contoh soal. Ya, ini soalnya yaitu f x sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Kita turunkan dulu. Ya, turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan ya turun dari sepertiga x pangkat 3 yaitu x pangkat 2 dikurang turun dari x pangkat 2 yaitu 2x dan dikurang 3x turunannya 3 dan 4 turunannya 0, sehingga di sini tidak ditulis. Ya. Kita turunkan lagi. Jadi turunan kedua dari turunan yang ini yaitu f double aksen x sama dengan x pangkat 2 turunannya 2x dikurang 2x turunannya yaitu 2, sehingga diperoleh hasil ya 2 dalam kurung x kurang 1. Kita kalikan 2 dikali x 2x, 2 dikali min 1 hasilnya min 2, sehingga x sama dengan 2/2. Ya, 2 kita pindahkan ke x, kita pindahkan ke sebelah sini, dan hasil dari ini kita bagi jadi 2 bagi 2 hasilnya 1, sehingga diperoleh gambarnya yaitu begini. Nah, gambarnya ini. Dan f double aksen lebih besar dari 0 pada interval 1, tak terbatas. F double aksen x lebih kecil dari 0 pada min tak terhingga, 1. Ya, sekian video saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat kita pahami dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.